Seringkali Muslim mengklaim bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi maupun Nasrani adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Muslim. Tetapi kalau kita melihat indikator-indikator yang ada, kayaknya berbeda sekali. Misalnya, kalau di Islam Tuhan Allah SWT itu punya kurang lebih 100 nama, tetapi tidak ada nama Yahweh yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian kalau kita melihat pribadi Yesus dan Muhammad, kita melihat dua profil yang berbeda sekali. Yesus mengajarkan kasih, bahkan mengasihi musuh. Tapi kalau Muhammad, kita lihat betapa banyak orang yang pernah dia bunuh. Nah, Muhammad mengklaim bahwa itu perintah dari Tuhan, tapi Yesus tidak pernah membunuh. Nah, kita bisa melihat satu gejala itu saja, sudah kelihatan sekali. Kemudian dari ritual ibadah, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk pergi ke Mekah, menyembah batu hitam, keliling-keliling batu hitam, bahkan sampai mencium batu hitam. Itu sesuatu yang tidak diperlakukan oleh Tuhan di Yahudi dan Nasrani. Dan masih banyak hal lainnya ya, yang seperti itu. Nah, katakanlah kalau Tuhan yang disembah oleh Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengajarkan untuk mengawini sampai 4. Tapi Tuhan yang disembah oleh Muslim bisa sampai 4. Dan sebagainya. Ya, itu pengantar dulu. Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai Tuhannya umat Islam, Tuhan Yahudi. Jadi kami umat Islam itu tidak seperti aliteng yang mengklaim diri menuhankan Tuhannya Yahudi, kemudian ngambil Tuhannya Yahudi, ngambil kitabnya Yahudi, mengklaim Tuhannya Yahudi dan seterusnya. Lalu saudara bertanya, menyatakan Tuhannya Yahudi itu tidak ada pernah bergelar Allah SWT. Sama Tuhannya Yahudi juga tidak pernah bergelar Yesus. Tuhannya Yahudi tidak pernah bergelar Theos, tidak pernah bergelar Zeus, tidak pernah bergelar Pneuma. Itu Tuhannya Yahudi itu. Tapi Tuhannya Yahudi itu bergelar Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, sama seperti Tuhan kami. Tapi lagi-lagi di Islam tidak mengklaim. Islam benar-benar lurus dalam kaidah bertuhan. Islam hanya punya satu kitab, tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, dirampok lalu ditempel di Al-Quran. Tidak seperti agama aliteng, agama dari barat. Bukan agama dari Timur Tengah, tapi agama dari barat, penyembah dewa Zeus, dewa Theos. Dewa Theus disembunyikan identitasnya lalu disebut Bapak. Padahal itu adalah dewanya orang Romawi yang dibungkus dengan kitabnya Yahudi biar dianggap keren, biar dianggap bahwa agama Kristen itu bukan pagan dari barat, tapi agama yang dibawa oleh nabi-nabi Yahudi. Padahal nol, bullshit. Saya terangkan kepada saudara, umat Islam itu tidak pernah mengklaim bahwa Tuhannya umat Islam itu Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Oh, sorry lah, sorry. Umat Islam hanya diajarkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim. Orang Yahudi Abraham kok, hanya Kristen yang ikut Ibrahim. Tuhan datang kepada Ibrahim, berserah dirilah dia. Lalu kemudian Nabi kami Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, yang didatangkan kemudian kepada kami umat Islam adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi kami Ibrahim, yaitu Tuhan alam semesta. Kalau Tuhan Anda kemudian dikatakan metong, Tuhan Anda nete, EGP, urusan ente. Saya tidak mengklaim itu, Tuhan saya yang ada di Al-Quran. Kalau kemudian Anda menemukan ada kesamaan, yaitu dari talu. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
Kami Islam itu diajarkan melalui Al-Quran. Belakangan baru ada buku dari Barat di bawah penjajah Belanda. Ero-ero, bukan urusan saya buku itu. Buku itu masuk ke Indonesia, mengambil istilah kitab kami. Derita lo. Sekarang kami yang dituduh menyamakan nenek Lukiper, film kartun Kapang. Am kuntum syuhada is hadara Yaqubal maut. Apakah kamu bersaksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, libanihi, kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Qalu, anak-anak Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Yakub kemudian anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan yang disembah nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Gak ada urusan dengan perjanjian lama yang dibawa oleh penjajah Belanda itu. Apa itu? Dibilang firman Tuhan kagak, dibilang sabda Nabi juga bukan, hanya buatan lembaga Bible. Pret. Kami nggak ada mengklaim menyamakan, nggak ada. Bahwa Tuhan kami harus sama seperti Yahudi, nenek Lukiper. Tuhan kami Allah. Kalau dia tidak sama dengan Yahweh, urusan lo. Kalau enggak sama dengan Tuhannya Yahudi, urusan lo. Siapa yang berkiblat ke Yahudi? Emang kami enggak berkiblat ke sana. Kiblat kami Al-Quran. Sekarang Anda yang berkiblat ke Yahudi, bukan Islam. Sedangkan kamu itu menyembah roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Tuhan Anda manusia. Tuhannya Yahudi bukan manusia. Tuhan Anda makhluk kuburan. Tuhannya Yahudi bukan makhluk kuburan. Ente yang harus sadar. Puik. Kenapa jadinya kami yang Anda pretelin? Kami Tuhan kami Allah, selesai. Yahudi mau mengakui, Yahudi tidak mengakui, EGP, bukan urusan kami. Selesai kami itu, nggak ada urusan. Yang jelas Tuhan kami maha suci, Tuhan kami maha tinggi, bukan makhluk. Tapi ya, bohong dimulai. Oke, lanjut. Anda mengklaim bahwa kitab Anda tidak melanjutkan dari Tuhan Yahudi dan Tuhan Nasrani. Oke, saya setuju. Mulai Gimana bohong kan? Kalau nabi-nabi orang Yahudi yang ada di dalam Al-Quran dikeluarkan? Mulai bohong kan? Bukankah orang Muslim Muhammad bantah dulu, Tuhan lu ini berbicara Tuhan, bukan Nabi. Hostnya diluruskan dong, karena hostnya tinggal diam aja, bikin tema tapi pematerinya bahas yang lain. Kok bahas Nabi? Lu bahas Tuhan lu yang nonotnya dipotong bulan hari ke-8, yang nenen sama manusia, bahas itu. Jangan kok bahas Nabi. Apa sih ini? Bikin habis beras aja kau tinggal di Indonesia. Bang Ken, mohon maaf, itu kan temanya ketuhanan. Berarti yang sedang kita bahas itu masalah ketuhanan, Bang. Sesuai tema pintar. Berarti, Bang. Kok bahas Nabi pula? Iya. Silakan, Bang. Ya kalau Abang kan tadi sudah disepakati nih sesuai dengan tema. Ya berarti itu yang sedang dibahas gitu loh. Abang siap berdiskusi Bang Ken Remaus sesuai tema, Bang? Keren hostnya. Oh, aplaus dulu. Mantap. Ini momotnya Bang Gurunda, saya momot. Bunda Miska mungkin lagi ada kesibukan. Mantap. Silakan Bang Ken. Anda buka mute-nya. Tuhan lu yang lu bahas, Tuhan lu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau bahas. Jangan kau bahas Nabi. Dari talu Al-Quran udah lengkap. Tuhan kami Allah, nabi-nabi kami ada. Lu yang berusaha mengaitkan agama lu dengan orang Yahudi. Ya, kasih saya bicara. Iya, Bang, izin saya persilakan Anda bicara. Temanya kan ketuhanan nih, Bang. Iya, ya kan? Iya. Anda ya boleh. Ya oke, silakan Tuhan. Temanya Tuhan, Bang. Silakan, Bang. Ya oke. Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan orang Nasrani ketika menyuruh menyampaikan kepada pesuruhnya datang ke dunia, dia memberikan surat kuasa, yaitu mujizat. Musa sebagai pembawa agama Yahudi, ketika disuruh Tuhan untuk melaksanakan perintahnya, dia bisa membelah laut.
Yesus ketika turun ke bumi, dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, bagaimana dengan Muhammad? Host, Karena Allah dia yang bahas disembah mujizat oleh orang host, Kristen. dia tidak membahas Tuhan host. Hantam tutup panci, Bagaimana menyampaikan hantam tutup panci kepalanya host. Orang bahas Tuhan kok bahas mujizat. Gitu. Tuhan kau yang nenen itu loh, nama nenen mam, itu loh yang kau bahas. Kok bahas mujizat pula kau. Ini sudah satu apa ya? Satu kesalahan tempat. Anda menyamakan Tuhan Yahudi dengan Tuhan Anda, itu padahal nggak nyambung. Satu, kedua, mujizat kok disandingkan dengan Nabi, satu sisi sandingkan dengan Tuhan. Bang, temanya ketuhanan aja bang. Silakan bang, ketuhanan aja bang. Siapkan Artinya tutup panci host. Jelaskan masalah Tuhannya aja dulu, ada berapa? Ada 1, 2 atau 3? itu. Lanjut, silakan. Ya lanjut. Tuhannya Silakan, Yahudi Bang. tidak berkelamin, weh. Tuhannya Yahudi Iya, tidak yang berkelamin. saya mau sampaikan, Tuhanmu berkelamin. Bahas cara itu. kerja Tuhan kita. Kok cara Tuhan kerja Yahudi dan Tuhan? Nasrani. Yang dibahas ini Tuhan, bukan cara kerja. Cara kerja kok kemudian puasa 40 hari lapar piye toh? Aduh. Bukan Gini itu. aja, izin Gurunda, begini aja lah, Iya, begini silakan. aja. Anda tidak fair, Izin. Anda tidak fair. Bang Ken, dengan saya mohon maaf, saya ambil alih sebentar, izin Gurunda. Bang Ken, gini aja deh. Tuhannya Musa itu kan Esa Ehad. Nah sekarang kan abang ini Tuhannya ada berapa? Itu aja dulu biar gampang. Nanti baru bicara pengajaran itu berkembang Kita bang. untuk mengetahui Tuhan yang benar, Islam, Kristen, dan Yahudi, kita bisa melihat cara kerja Tuhannya. Bang, aduh. Ambil alih dulu sebentar. Bang Ken, di sini edukasi ketuhanan. Kami tanya sama Anda, siapa sejatinya satu-satunya Tuhan, pencipta langit dan bumi di keimanan Anda, dan sebutkan namanya siapa? Yahweh. Bapak Naro. Langsung aja. Yahweh. Cuman satu Yahweh. namanya Bapak Naro. Bapak, anak dan roh disingkat. Biar kelihatan satu. Singkat aja. Yahweh. Atau rujak. Rujak itu kan Bagaimana satu dengan kata Tuhan tapi Anda? di dalamnya ada Ketika kedondong, Anda ada mangga. ibadah keliling batu hitam dan Ya, itu prosesi ibadah orang, Bercium ngapain batu kau hitam. urusin? Itu balik Ngapain lagi ke kau sana urusin? ini Bang Ken ini. Kalau kau Udah mau gini bahas aja. begitu, agama Kristen pertama itu cium-cium patung. Cium-cium patung. Tangan kanan pegang kaki patung, tangan kiri masukkan amplop, hidung lekat di patung. Itu yang kau pikir. Orang Yahudi nggak pernah menyunat Tuhannya. Orang Yahudi tidak pernah menetein Tuhannya. Itu yang kau bahas. Jangan prosesi ibadah. Urusan-urusan kami. Kami mau terbang dalam ibadah, kami mau berenang. Itu urusan ibadah kami dengan Tuhan kami. Yang kau bahas Tuhan lo. Tuhan lu yang kau bahas, yang berak celana itu. Masih bayi itu pasti berak celana, belum ada pampers waktu itu. Ah kau ini malah bahas yang lain. Mana sih? Bang Ken, dibuka mute-nya bang. Jadi gini bang, kita mulai diskusinya sederhana saja lah bang. Tuhan abang itu siapa bang? Badaro. Tuhan abang siapa bang? Yesus Tuhan Yesus. bukan bang? Iya. Oke, Bapak siapa bang? Yahweh. Roh? Burung merpati. Hah? Nah, kan jadi enak kalau begitu udah. Kudus itu. Berarti abang Jangan tunggal ya. Tolong kasih saya waktu untuk bicara. Sebentar. Nanti abang baru bicara pengajaran. Ya. Oke. Berarti sudah dapat. Lanjut Bang Zuma, Gurunda, silakan. Biar gampang aja saya. Rupanya channel ini hanya mau menyerang kekristenan. Biarkan kami juga bisa menyerang keislaman. Lihat temanya mengenai Anda kan menjelekkan ketuhanan. Tuhan kekristenan. Bukan menjelekkan. Siapa yang menjelekkan Tuhan lo? Kapan saya menjelekkan Tuhan lo? Anda tadi Kapan? bilang Tuhan berak. Tuhan. Lah, emang Yesus tidak berak? Kamu pikir waktu itu sudah ada lem LT kok untuk lem anusnya? Sekarang saya mau tanya. Udah kau bahas ketuhanan dulu. Ya, Bahas Tuhan saya, ketuhanan Tuhan dulu. Yesus itu tidak pernah menyuruh mencium batu hitam. Tidak pernah. Pernah nggak dia menyuruh untuk menyembah dirinya? Tidak. Anda coba Ya, cari cara. terus kenapa kau lakukan? Kenapa kau lakukan? Ya kan Kenapa? dia sebagai guru. Yesus Kenapa kau adalah guru. lakukan? Ada perintahnya nggak? Saya sebagai murid saya mengikuti guru. Ada perintahnya nggak?
Ada. Mana coba tunjukkan. Di 28. Matius 28 ayat. Menjadi murid, bukan menjadi penyembah. Ya, maka saya melaksanakan perintah guru. Nah, di mana gurumu mengajarkan kau menyembah dirinya? Tidak ada. Ya, terus kau lakukan siapa? Saya sebagai murid menaati Murid guru. durhaka kau itu. Anda itu yang menyembah batu hitam itu budaya Islam. Emosi itu. dia, emosi. Kamu yang emosi. Emosi dia, emosi. Tidak. Apa tidak? Anda boleh menjelek-jelekkan Tuhan saya. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Saya tidak menjelekkan Tuhan Anda. Andalah yang menjelekkan Tuhan saya. Tidak. Saya mempermasalahkan problem Apa tuh? ketuhanan di dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. Iya, ketuhanan dalam Kristen itu menyembah makhluk kuburan. Coba. Kau tunjukkan kepada saya, orang Yahudi menyembah makhluk kuburan itu di mana di kitabnya mereka? Coba. Saya mau lihat. Yesus tidak ada dalam kuburan sekarang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya. Yesus akan datang sebagai imam mahdi. Tunjukkan kemudian kepada saya orang Yahudi menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Silakan. Anda itu yang menyembah orang di kubur. Muhammad sekarang lagi ada di kubur itu. Bukankah dia Orang sakit. Orang sakit. Tuhan kami bukan Nabi Muhammad. Loh, Rob, dia adalah Robnya kamu. Rob itu apa? Tuhan. Hah? Rob itu Tuhan. Masa? Rob itu Tuhan. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya Nabi Muhammad itu Rob. Silakan. Nanti kamu cari sendiri aja. Muhammad suruh kamu cium batu kan? Muhammad suruh kamu cium kencing onta, kamu minum kencing onta kan? Penghujat ini, teman-teman. Di kerangkeng aja, teman-teman. Bawa ke gereja, suruh dia minum kencingnya Pak Pendeta. Jangan di sini. Kumat tantrumnya. Kelihatan aslinya. Tubuh pendek ini. Saya izin sapa dulu. Very well. Monitor very well. Mohon maaf, Kristen atau Muslim? Oke. Gak lama-lama. User 16 Muslim atau Kristen, Bang? Panggilan kedua. User 16. Halo. Naena, terima kasih sudah bergabung. Ini Muslim kayaknya. Bunda Naena Muslim. Oh, maaf kepijit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda, kami turunkan ya. Mohon maaf. Bantu di bawah lob orange rekan-rekan ya. Yang mau naik ini Oten kirim permintaan typing aja lah ya, nggak usah multi ya. Jadi kawan-kawan yang Muslim juga jangan minta naik dulu ya. Kita cari Kristen dulu nih. Banyak yang minta naik nih Bang Dian, tapi saya nggak tahu yang mana Islam, yang mana Kristen ini di bawah. Nggak tahu saya milihnya. Nggak apa-apa Bunda, gerak cepat aja. Nanti saya bisa seleksi. Oke. Izin ya, rekan-rekan yang Muslim mohon sekali untuk tidak multi dulu. Yang Kristen saja dulu. Bubur ayam, selamat bergabung. Ya, disapa kalau Muslim turunan aja Bang Dian. Iya paham. Bubur ayam, panggilan kedua. Oke, Tiwi. Kok malah ngopi? Tiwi. Oke. Ya. Android, wih namanya keren ini. Selamat bergabung Android. Selamat bergabung. Oke, mohon maaf, Anda Muslim atau Kristen, Bang? Kristen. Oke, bersedia berdiskusi. Di sini ada temanya edukasi ketuhanan. Jadi kita tidak berbicara pengajaran, kita tidak berbicara yang lain-lain, Bang ya. Siap, Abang? Enggak bisa ya. Dan ini bukan room curhat, Bang ya. Abang siap berdiskusi? Iya. Oke. Saya dengar mendengarkan aja, Bu. Apa? Tanya tentang keislaman aja dulu. Nah, kalau itu saya
Ya itu tadi, cuman pengen ngerti ketuhanan aja, Bu. Oke. Ya mungkin kawan-kawan ya Bang Zuma atau Ustadz Al, silakan ini mungkin mau diperkenalkan Tuhan Islam atau mau ditanya dulu Tuhan dia ada berapa? Silakan. Nggak usah, Bu. Saya di bawah aja dengerin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nanti di atas kalau- saja Bang Android. Kalau saya sudah mengerti, nanti baru saya naik kembali, saya bertanya. Saya Oh, jadi- abang Android Kristen ya bang? Ya. Denomnya Tapi apa saya bang? bisa dengerin ini. Oh, Katolik atau ini abang ini mohon maaf. Protestan. Oh Protestan. Abang kalau kita bertanya boleh nggak sama abang nih? Nggak usah, Atau nggak gimana, usah. Bunda? Saya mau ini. Oh Saya ya sudah. Gimana bang Zuma? Gurunda? di bawah aja Iya. saya. Iya. Ada Pak Budiman, silakan naik Pak Budiman. Ah Pak Saya nggak Budiman bisa nggak naik. apa-apa nih. Nah ini bagus ini Pak Budiman ini. Nggak percaya lagi Yesus dia ini sebagai Tuhan. Lanjut silakan Iya. Gurunda. Ini udah nggak percaya lagi Yesus sebagai Tuhan ini. Silakan. Mau syahadat langsung dia tuh, syahadatkan dia Bang Zuma. Oh, kalau saya tidak bisa dikendalikan orang. Saya mengendalikan diri saya sendiri. Ah, bagus. Mantap Sesuai Gurunda dengan lanjut. pemahaman dan keyakinan saya. Mantap, keren. Nah, ini orang bagus. Lanjut, Bang Budiman. Ini ada Gurunda Zuma. Mungkin kita bicaranya edukasi ketuhanan ini. Silakan dulu nanti ditanggapi oleh Bang Zuma ya. Silakan Bang Budiman. Ini ada tamu dulu sebentar ya. Saya minta 1 menit. Sugiyarti, mohon maaf Anda Muslim atau Kristen? Sugiyarti, oke. Silakan lanjutkan Bang Budiman. Oke, saya bernarasi sedikit mengenai tentang ketuhanan. Ya, kalau pemahaman saya dalam ketuhanan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, apa di dalam pengakuan Yesus, dan apa yang diperintahkan Yesus. Sederhana aja, itu aja. Oke, lanjut. Oke. Baik, saudara. Dalam kaitannya ucapan Yesus dalam Yohanes 17:8, itu ungkapan Yesus sebelum penyaliban. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menurut saudara, masih adakah firman tambahan atau sebagai bonus setelah Yesus mengungkapkan perkataan itu? Apakah ucapan-ucapan seperti keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, dan setelah 40 hari itu juga masih firman dari Yesus? Karena Yesus mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Bagaimana menurut pandangan saudara? Silakan. Oke, di situ Yesus berbicara telah aku sampaikan. Berarti kalau kita simpulkan itu telah aku sampaikan, berarti tidak ada yang tidak tersampaikan, betul apa enggak? Gimana? Ketika dia berbicara telah aku sampaikan, berarti di situ tidak ada lagi yang tidak disampaikan, betul apa enggak? Iya, nggak ada lagi tambahan. Oke, itu silakan. Berarti yang Matius 28 itu bukan ucapan Yesus lagi. Matius 28 apa bunyinya? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Di situ Yesus berbicara pada saat di bumi apa setelah naik ke langit? Setelah dia mengucapkan segala sesuatu yang kuberikan telah aku sampaikan, kok ada penambahan lagi? Enggak, yang menjadi pertanyaan saya di situ. Baptislah ke ini. Itu pembicaraan Yesus tadi dalam pengakuan Anda. Berarti di situ, berarti di situ Yesus belum naik ke surga, belum naik ke langit pada saat itu. Berarti itu adalah bukan tambahan lagi. Itu tambahan menurut saudara tadi. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya menerima semua firman yang Yesus ucapkan
dari mulutnya, dan setelah menerimanya, murid-murid mengakui dia adalah utusan. Begitu juga tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kukerjakan, pekerjaan itu telah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi perkataan Yesus seluruhnya mengakibatkan muridnya percaya dia adalah rasul utusan Tuhan. Mujizat-mujizat tindakan pekerjaan Yesus menyebabkan Yesus bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Pekerjaan Yesus, mujizat Yesus, semua yang dilakukannya di depan muridnya, dan ucapan-ucapannya, semua yang diucapkan di depan muridnya, semua itu bersaksi kalau Yesus itu hanyalah rasul utusan Tuhan. Oke. Kalau Anda tadi memahami narasi saya itu, berarti Anda tidak perlu membicarakan hal ini lagi, karena jelas-jelas tadi disampaikan bahwa Yesus itu adalah diutus. Tadi sudah sampaikan bahwa Yesus itu, bahwa konsep ketuhanan itu saya memahami dan mempercayai sesuai dengan ajaran Yesus dan perkataan Yesus dan pengakuan Yesus. Kalau Anda tadi memahami hal itu, narasi saya itu, seharusnya Anda tidak perlu lagi membicarakan hal ini, karena sudah jelas-jelas di situ. Berarti yang keluar, berarti ucapan yang keluar setelah ada makhluk keluar dari kubur itu bukan ucapan Yesus lagi. Setelah ada makhluk dari kubur, ketika itu Yesus sudah mati dan bangkit. Oke? Terus ada makhluk keluar dari makhluk apa itu yang keluar? Itu mengaku Yesus. Yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Apakah itu Yesus? Makhluk itu siapa? Yang sekarang yang kamu tanyakan, makhluk itu siapa? Yesus. Makhluk itu mengaku bukan? Yesus. Makhluk itu mengaku Yesus. Pertanyaan saya, mukjizat yang dilakukan Yesus depan muridnya itu untuk menyatakan diri sebagai rasul, utusan. Perkataan semuanya telah disampaikan untuk membuktikan dirinya utusan. Semua telah dia sampaikan, semua mukjizat telah dia kerjakan. Nah, ketika ada lagi mukjizat, yaitu keluar dari kubur, mengaku diberi kuasa, terus pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu penambahan kah? Atau gimana? Karena Yesus sudah mengatakan segalanya telah aku sampaikan. Kok ada lagi perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa? Bukankah dia mengatakan jangan pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada dombaku yang sesat, jangan ke bangsa lain? Kok ada lagi yang keluar dari kubur, narasinya berbeda, bertentangan? Mana yang betul? Segalanya telah aku sampaikan atau sebagiannya telah aku sampaikan? Belum lagi yang datang ke Paulus, pergilah, aku akan mengajarkanmu apa yang harus kamu lakukan. Ini siapa lagi? Tadi kan sudah tamat. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa lagi? Tadi katanya sudah tamat. Segalanya telah aku sampaikan kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, tapi Muhammad aku beritakan dari kubur. Ntar bang, ini satu-satu berbicara biar jelas ini, biar dapat. Izin saya ambil alih The Rock. Kau punya adab kau dibawa dulu. Jadi lupa kan saya. Lanjut Guru Nda. Tadi dia katakan bahwa tidak ada lagi, segalanya telah aku sampaikan. Berarti sudah tamat. Kok ada lagi ucapan-ucapan tambahan, gerakan tambahan? Paulus di Galatia 5 mengatakan, Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti ada oknum lain yang mengaku Yesus Kristus tapi bukan Yesus. Oke. Nah, silakan. Oke, entar. Oke. Tadi Anda berbicara bahwa itu ada tertulis di Matius. Oke, betul? Oke. Ya. Ketika masih berbicara di tertulis Matius, berarti itu perkataan Yesus. Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya adalah, di dalam pemahaman Anda yang berbicara mengenai tentang baptislah umatku ke seluruh dunia. Menurut pemahaman Anda, Yesus yang mana yang dalam pemahaman Anda di situ? Saya mengatakan kepada saudara, justru Anda yang harus menjawab, karena Yesus sebelum ada keluar dari kubur perintahkan membaptis, Yesus tidak pernah baptis satu manusia pun. Karena Yesus itu bukan pembaptis, yang pembaptis itu Yohanes. Kenapa jadi error? Yesus kan sudah mengatakan pembaptis itu Yohanes. Aku tidak membaptis siapapun. Yesus memang tidak pernah membaptis satu manusia pun, malah dia yang dibaptis kok. Sekarang permasalahannya, Yesus yang berkata,
segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Yesus sebagai penerima firman telah menyampaikan firman itu terakhir di tahun 33. Ketika ada lagi mengaku menerima firman dari Yesus, Yesus yang mana? Kan itu jadi pertanyaan. Sedangkan Yesus menyampaikan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Kan ada penyesat yang datang setelah Yesus, namanya Yesus Kristus juga, sama. Siapa yang mengajarkan baptis? Pernahkah Yesus mengajarkan? Enggak pernah. Siapa yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit? Ada enggak Yesus? Enggak pernah. Malah Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Entah siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku. Aku tidak punya hak untuk menentukan itu siapa di surga. Itu adalah tempat yang disiapkan Bapakku untuk dia. Lalu siapa kemudian ini yang kok hebat kali? Oke, kita bahas satu persatu. Mengenai tentang perintah baptis dengan melakukan baptis, Yesus memang betul dia tidak pernah membaptis. Tapi di situ yang perlu kita pahami adalah Yesus memerintahkan untuk membaptis. Ketika ada yang di situ ada perbedaan antara memerintahkan dan yang melakukan. Di situ Yesus memerintahkan bukan si pelaku, tapi Yesus memerintahkan adalah untuk menyampaikan. Gitu. Berarti di situ bukan Anda tadi memahami bahwa Yesus membaptis, benar bahwa Yesus tidak pernah membaptis, tapi dia memerintahkan. Gitu loh. Coba saudara tunjukkan kepada saya perintah Yesus membaptis sebelum ada makhluk yang keluar dari kubur ini. Pernah nggak Yesus memerintahkan membaptis ketika dia mengajar? Selama 3 tahun 2 tahun 8 bulan Yesus mengajar, di mana dia pernah mengajarkan muridnya membaptis? Ada enggak? Di mana Yesus pernah mengajarkan muridnya keluar dari orang-orang Israel? Ada enggak? Kok jadi bertentangan? Kan gitu poinnya. Silakan. Oke. Setelah keluar dari kubur. Tapi sebelum terjadi antara keluar dari kubur, ada enggak ajaran Yesus memerintahkan, ada enggak? Tidak ada. Justru Yesus mengatakan di Yohanes berapa? Coba. Di Yohanes 14 ayat. Di Yohanes berapa? Di dalam Yohanes. Cuman saya lupa apanya itu. Di situlah baptislah. Di mana itu? Dunia dan bangsa-bangsa. Di mana itu? Atas nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Markus itu, Bang. Itu Markus 16. Di Yohanes juga ada tertulis itu. Tidak ada, coba tunjukkan. Silakan. Saya lagi di luar ini. Enggak bawa ini saya. Tidak ada, Bangku. Di mana? Sekarang begini aja. Oke, bermaju diskusi kita ini. Sekarang dalam pemahaman Anda, selain Yesus yang asli, yang palsu siapa? Coba. Yesus yang palsu itu Yesus yang mengajarkan di luar ajaran Yesus. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang asli sudah menamatkan ajarannya. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti perkataan-perkataan yang Yesus tidak pernah sampaikan sebelum ada penyaliban, itu bukan ucapan Yesus lagi. Kenapa? Yesus sudah menamatkan segala firman. Bahkan mukjizatnya sudah ditamatkan pada saat itu, sampai dia bersaksi bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sedangkan setelah Yesus, kata Yesus, muncul penyesat mengaku Yesus dan mengatakan ucapan-ucapan yang bertentangan dengan firman Tuhan. 2, menurut Yesus akan muncul Yesus palsu yang banyak melakukan tanda mukjizat dan tanda-tanda dahsyat. Jangan kau percaya. Tuh, jelas itu. Jadi wajib hukumnya, kalau Anda percaya kepada Yesus, utusan Tuhan kepada Bani Israel, Anda harus percaya ada penyesat mengaku Yesus Kristus yang luar biasa mukjizatnya, mampu menyesatkan banyak orang. Itu wajib. Oke. Yesus palsu dengan Yesus palsu. Yesus palsu itu siapa? Yang kalian sembah. Siapa yang kamu sembah? Yesus. Loh, yang kan kok jadi error? Yesus yang kutanya di situ, Yesus yang palsu dan Yesus yang asli. Yesus yang asli minta dirasulkan.
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku utusan Tuhan. Oke. Yesus Bukan yang Tuhan. asli. Oke, benar, betul. Oke, itu Yesus yang asli. Sekarang Yesus yang palsu yang tadi Anda simpulkan siapa? Yesus yang apa dan bagaimana? Yesus yang palsu itu yang keluar dari kubur yang mengajarkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya. Yang keluar dari kubur pada saat itu berapa orang? 1 orang. Siapa itu? Mengaku Yesus. Iya, siapa yang mengaku itu? Berarti ketika dia mengaku berarti dia bukan Yesus asli. Berarti Iya, memang. ada jenis lain. Ya siapa? Kalau dia mengatakan aku adalah Yudas tetapi aku adalah Yesus, mana ada orang percaya? Iblis namanya penyesat, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yang kutanya di situ siapa? Yesus yang mengaku. Masa penyesatnya mengaku akulah bom-bom, mengaku Yesus. Aduh, gimana sih kau menyimpulkan tapi nggak bisa kau bertanggungjawabkan. Sekarang pertanyaan saya, Bu. Ketika ada yang asli berarti ada yang palsu. Boleh nggak saya bertanya? Ada yang asli, ada yang apa itu? Tanya. Ada nggak Yesus mengatakan kepada Bani Israel muridnya agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus? Ada nggak? Ada terus. Sekarang di dunia ini, karena Yesus mengatakan dia akan menyesatkan orang banyak. Banyak orang yang akan disesatkan. Pertanyaan saya, di mana orang banyak yang mengaku pengikut Kristus? Di Islam atau di Kristen? Di mana orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristen? Yesus Kristus. Kristen terus? Ya udah, selesai kita. Apalagi? Apalagi, Bang? Oke. Apalagi? Menjadi orang Kristen pun, saya sampaikan ini, menjadi orang Kristen pun bukan suatu jaminan itu menjadi orang benar atau tidak. Memang gak ada benarnya. Apa bisa kamu benarnya? simpulkan 100%. Saya simpulkan 100%. Yesus mengatakan enyahlah daripadaku. Kalian semua, Bang, semua. Bukan separuh. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana dasarnya Anda bisa menyimpulkan 100% bahwa orang Kristen itu membuat kejahatan? Yesus itu sendiri yang berkata, Yesusnya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, semua. Oke. Tidak semua Kristen meyakini situ. Tapi Yesus mengatakan semua, Bang. Kapan kamu bicara sama Yesus? Memang kamu udah pernah ketemu sama Yesus? Matius 7, 22, 23, Bang. Kapan kamu kok itu tulisan? Oh, berarti itu salah. Berarti itu bukan ucapan Yesus. Oke, kalau gitu oke. Batal ya, itu bukan ucapan Yesus ya. Batal ya. Ucapan Yesus. Ya udah. Yesus. Ya itulah Yesus berkata. Aduh, gimana sih? Loh kok jadi gimana? Abangku ini gimana? Kok kamu nggak paham dari awal narasi saya tadi? Itu tulisan di dalam kitab saudara mengutip ucapan Yesus. Anda percaya nggak kalau Yesus mengatakan semua? Tulisan yang ada di kitab sesuai dengan pengakuan Yesus dan ajaran Yesus dan Yesus juga. Dia adalah utusan, benar betul, nggak ada yang salah di situ. Nah, sekarang sebagai utusan dia memperingati agar jangan percaya kepada orang yang memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan orang banyak. Orang banyak ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan Yesus usir. Kok jadi bingung saudaraku ini? Loh, nggak bingung. Lalu? Cuman kamu tadi menyimpulkan bahwa orang Kristen itu semua menuhankan Yesus. Di situ. Lah, kalau Anda tidak menuhankan Yesus, apa Yesus katakan di dalam Matius 7? Waspadalah wahai Bani Israel kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Sekarang permasalahannya adalah yang datang kepada murid Yesus itu siapa ngaku murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus?
yang datang kepada murid Yesus dan mengaku Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus. Oke. Data selanjutnya mengatakan, dari buahnya kamu dapat melihat dia. Kalau buahnya sudah ada yang sesat, bukan Yahudi ngaku Yahudi, bukan Israel ngaku Israel, bukan domba mengaku domba, maka bukan oknumnya, tapi batangnya yang harus ditebang dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Batang itu apa, Bang? Buah-buahnya itu adalah orang-orangnya, murid-muridnya. Batangnya adalah rasulnya, ajarannya yang harus dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau Anda di tengah-tengah kalangan serigala yang nyamar domba, namun Anda masih bisa disadarkan, sadarlah, Bang. Sadarlah, masih ada kesempatan. Oke. Nah, kembali Anda memahami ini. Silakan. Di sini ada bakso, Bang, di belakang. Panggil dulu, Bang. Lapar aku, Bang. Izin dulu sebentar, Gurunda. Mohon momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ya, akun-akun yang private begitu. Ya, saya repot juga ini. Tolong momot yang lain tolong jangan dinaikkan dulu ini. Jangan ada yang menyela. Silakan Bang Budiman. Oke, di dalam pemahaman Kristen dan ajaran Yesus juga banyak yang terpilih, tapi sedikit yang terpanggil. Itu Bani Israel, ucapan Yesus kepada Bani Israel, abangku, bukan kepada kita. Kepada Israel itu, Bang. Iya, memang karena pada saat itu Yesus berada di Israel. Karena Indonesia juga pada saat itu belum ada. Iya, zaman dulu dan sekarang. Bukan, Yesusnya sendiri yang mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya. Sekarang saya tanya dulu, kamu pada saat itu, pada zaman ini memang Indonesia udah ada. Bukan nggak ada Indonesia, Roma ada, orang Kanaan ada, orang Saduki ada, orang Farisi ada orang Roma, ada orang Yunani, penyembah Baal ada, orang Majusi ada. Tapi Yesus hanya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Orang Kanaan datang kepada dia, Bang. Orang Kanaan percaya kepada Yesus, sangat percaya. Sampai Yesus mengatakan, imanmu besar, ibu. Tapi apa julukan yang Yesus berikan kepada wanita Kanaan itu? Anjing, Bang. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak dari tadi. Padahal wanita ini adalah wanita Kanaan, hidup sesama Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, hanya ingin anaknya disembuhkan, kodong. Yesus, sembuhkan saya kodong anakku. Apa kata Yesus? Usir. Tidak patut roti yang disediakan buat anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita Kanaan itu? Betul memang betul. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang inginkan ibu? Sembuh. Anaknya sembuh. Berubah tidak dia menjadi domba? Tidak, tetap aja asu, Bang. Oke. Sekarang dalam pemahaman Anda, Yesus orang benar apa tidak? Benar dong, makanya dia tidak disalib. Ketika Anda tadi menarasikan bahwa ajaran Yesus dari sampah-sampah roti dan ini, berarti di situ Anda menyebutkan bahwa Yesus tidak orang benar. Saudara dengarkan, makanya baca dalil. Matius 15, Yesus berkata, tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak, ini maksudnya anak-anak Tuhan Bani Israel, diberikan kepada anjing, maksudnya di luar Israel. Apa kata orang yang non Israel ini, orang Kanaan ini? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing, maksudnya bukankah di luar Yahudi makan remah-remah, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu, ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Ibu itu jadi apa? Jadi anjing. Nggak bisa di luar Yahudi jadi Yahudi, Bang, nggak bisa. Di dalam Wahyu 3 nomor 9 dikatakan, orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, mereka adalah jemaat iblis. Ya sama aja, Bang. Nggak bisa juga orang Arab menjadi Indonesia menjadi orang Arab, sama aja itu. Iya memang nggak bisa. Tapi ajarannya, dengarkan. Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini adalah rasul utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan akan datang seorang penolong
penolong, penghibur. Kenapa dia dikatakan penghibur? Karena menghibur orang-orang di luar Yahudi yang tidak ada kemudian juru selamat kepada mereka. Ketika ada perintah datang kepada Bani Israel, sabar. Ada perintah kepada Bani Israel, jangan engkau makan babi. Di luar Bani Israel makan babi, tidak apa-apa. Boleh, karena tidak ada perintah yang datang kepada mereka. Ketika Bani Israel diperintahkan menguduskan hari Sabtu, di luar Israel tidak menguduskan hari Sabtu, tidak apa-apa, karena tidak ada perintah buat mereka. Makanya orang di luar Israel tidak dianggap umat. Kita ini tidak dianggap. Nanti setelah Nabi Muhammad SAW diutus, barulah kita ini diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tadinya kita bukan siapa-siapa, karena Bani Israel aja yang dipilih. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Lalu kemudian terakhir Allah mengutus penghibur lain yang akan menghibur dunia, yang mengajarkan penghakiman, mengajarkan keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Beliaulah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda tidak percaya Al-Quran, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Bukankah tertulis dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Itu bang. Ada nabi yang sama seperti Musa yang akan datang untuk membasmi orang-orang yang jahil. Roh penghibur, ya. Roh penyelamat, yes. Seseorang. Siapa yes. itu? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tertulis nama baginda Rasulullah dalam kitab itu bukan kalau itu tertulis kepada dia. Kalau tertulis bukan nubuat abang namanya. Loh, gimana bang? Saudara, yang namanya nubuat itu bintang. Itu ramalan, itu nubuah. Ramalan Nabi. Yang namanya ramalan itu tidak tertulis nama. Kalau tertulis nama bukan ramalan namanya, bukan nubuah. Yang namanya nubuah itu bang, itu bukan saudara. Bukan. Coba ada nggak nama Yesus di Perjanjian Lama? Karena Yesus belum ada pada saat itu. Nah, tapi orang Kristen mengatakan Yesus datang untuk menggenapi nubuat kan? Ada nggak nama Yesus? Nggak ada. Jadi yang dikatakan nubuat abangku itu akan digenapi oleh siapa yang cocok dengan nubuat itu. Misalnya, akan datang setan, matanya bola, pusarnya keluar, perutnya gendut, telapak kakinya itu besar. Nggak disebut bom-bom. Berarti Tuhan berkata-kata disebut bom-bom. Tapi ada manusia yang cocok dengan nubuat itu, maka duduklah bom-bom di situ, abang. Berarti Tuhan berteka-teki dong kepada umatnya. Betul apa enggak? Yang namanya nubuat itu tidak disebut nama. Makanya kita disuruh berpikir. Contoh bangku, tak kasih contoh ya. Contoh misalnya, tidak disebutkan nama di dalam Kisah Para Rasul 3:22-23, tidak disebutkan nama. Bukan Nabi Muhammad. Tetapi siapa yang nabi sama seperti Nabi Musa, yang ketika ajarannya tidak diterima maka dia akan diperangi, dia akan dilenyapkan. Itu siapa? Yesus. Tidak mungkin. Yesus malah yang dilenyapkan. Lalu siapa? Cari sekarang. Bom-bom kah? Edis kah? Siapa? Silakan. Yang cocok itu siapa? Nggak salah kemana-mana. Ini pokok. Ya udah makanya cari yang dinubuatkan siapa? Kemana-mana. Silakan. Jangan mengalihkan pembicaraan, jangan mengalihkan pembahasan. Santai aja kita. Oke? Banget. Oke. Silakan bang. Di dalam akan terjadi dan akan terjadi. Tuh. Berarti harus. Di dalam pemahaman Anda, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir apa gimana? Terakhir dong. Terakhir dari sisi mana? Terakhirnya? Dari pengutusan bang. Dan ajarannya tidak akan terganti lagi. Nggak ada lagi wahyu turun setelah beliau. Sudah 1400 tahun. Tak ada nabi lagi turun. Tak ada lagi nabi turun. Dan hukum yang dibawanya tidak tergantikan. Tidak ada berubah-berubah. Oke. Di situ juga Yesus berbicara
untuk mendekati pada akhir zaman nanti dia akan turun menjadi otoritas dan mempunyai otoritas untuk menjadi penghakimi. Pandai sekali abangku ini. Saya setuju, Bang. Pandai sekali gimana? Saya Itu setuju juga. Saya setuju. Nih, tak jelaskan kepada saudara. Di dalam Yohanes 8:42 kata Yesus dikatakan begini. Oh, sorry. Dikatakan begini dalam kitab saudara, Yohanes 12. Apa kata Yesusnya? Di data kata Yohanes 12 itu, dia mengatakan begini. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah, sekali lagi saya katakan, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Abang paham? Saya ulang lagi Bang ya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Oke, Yesus turun nih. Yesus turun. Saudara Budiman dengan Bang Suma menghadap Yesus. Lapor komandan. Lapor Bang Suma. Dari mana lo? Biasa, penginjilan biar orang-orang itu tidak menuhankan diri lo. Lo memang gak menuhankan aku? Ya enggak dong. Kan dasar hukuman yang penghakiman yang akan kau galakkan hari ini, detik ini adalah ucapan-ucapanmu ketika engkau datang kepada Bani Israel, bukan? Yes. Ada nggak kau mengajarkan dirimu untuk dituhankan? Iya sih, enggak. Ada nggak kau mengajarkan kemudian agar engkau itu disetarakan dengan pencipta langit dan bumi? Iya sih, enggak. Ada nggak kau mengajarkan manusia untuk tidak bersunat? Enggak. Ada nggak kau mengajarkan pengikutmu untuk makan babi? Enggak. Gimana dong? Bentar. Jangan melebar kemana-mana kamu. Yang kita bahas di sini adalah yang mempunyai otoritas untuk menjadi penghakiman. Iya betul. Saya betul. Yesus turun. Dengarkan saudaraku. Bang Indra Syukran. Oke. Mempunyai otoritas. Mempunyai otoritas. Jangan melebar saudara, kemana-mana. boleh nggak sabar aja sedikit. Kalau tentang itu, Al-Quran kami juga sudah menyatakan dengan jelas. Sungguh Nabi Isa akan datang pada akhir zaman dan dia menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Jangan ragu tentang itu, kata Quran. Al-Quran surah Zukhruf ayat 61. Nah, sekarang ketika Nabi Isa turun, ketika Yesus turun dalam pandangan Kristen, apa yang menjadi tolak ukurnya? Seluruh manusia dipanggil menghadap. Kumpul, datanglah saudara Budiman juga. Datanglah saya dihakimi duluan nih. Saya dihakimi duluan. Kenapa kau tidak menuhankan aku? Loh, emang kamu pernah mengajarkan untuk kau disembah? Enggak. Bagaimana? Aku mengimani kau sebagai utusan Tuhan. Lolos gak aku? Lolos. Saudara Budiman dipanggil. Budiman, ya paman. Apa? Enggak nyambung ini. Sabar dulu, tikus God. Diam dulu, tikus God. Sebentar, Pak D, izin sebentar, Bang Budiman sebentar. Ini Pak D ini kan tadi yang tadi ya. Ini Pak, kalau mau diskusi Bapak, tolong tertib. Bapak dapat giliran waktu berbicara Pak. Pak D siap Pak? Kalau nggak saya turunkan Bapak. Oke, siap. Oke, kalau begitu gitu yang berdialog ya, oke. Silakan dilanjut. Saudara Budiman dipanggil. Saudara Budiman ya? Iya, wah ganteng kali kau bang, pakai baju daster pula kau, sepatu futsal. Ya biasalah, sehari-hari memang kayak gitu. Lu menuhankan aku? Enggak, engkau adalah rasul. Oh bagus kalau gitu. Kau nggak percaya bahwa aku adalah Tuhan? Enggak. Saya percaya kau adalah rasul utusan Tuhan. Betul. Tapi kamu dari mana? Bani Yakub? Enggak. Lalu Bani apa kau ini? Iya, saya orang Indonesia. Waduh. Kamu percaya sama aku kalau aku ini utusan Tuhan kan? Yes, ada ucapanku. Aku minta kepada Bapa agar kemudian dia mengutus roh kebenaran. Kenapa kau nggak ikut sama dia? Gengsi bang, sulit. Banyak kali aturannya. Udah sana. Nah, itulah yang terjadi. Jadi Yesus akan turun tuh, akan menghakimi manusia. Makanya ketika Yesus ditanya di dalam Matius 24 oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, ya, apa tanda kedatanganmu? Oke, tanda kedatanganku satu, aku akan nampak di tengah langit. Anak manusia akan nampak di tengah langit. Itu tanda kedatanganku.
bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan mengeluh, semua manusia akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Kenapa? Karena aku nampak di tengah-tengah langit. Nah, pertanyaannya, apakah tanda-tanda itu ada ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Tak ada. Apakah tanda-tanda itu ketika murtadin mengaku bertemu Yesus? Tak ada. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya kalau ada orang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Aduh, jadi apa yang ditanya kok jawaban abang beda, lari. Aduh, gimana? Kok lari pula, Bang? Tanyakan di situ. Kok lari? Aduh, kok lari, Bang? Iyalah, abang bernarasi lari-lari kemana-mana. Yang kutanya di situ tadi itu, pertanyaan saya adalah yang menjadi nabi yang terakhir ketika Yesus menjadi mempunyai otoritas sebagai hakim. Siapakah di situ yang nabi terakhir? Itu yang Isa, itu yang kamu jelaskan. Dengar, Isa turun ke bumi itu bukan menjadi nabi. Dia turun untuk menjadi hakim. Dia turun untuk menjadi hakim. Kenapa dia turun menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa terdakwa? Mereka yang menuhankan Yesus. Mereka turun menjadi saksi. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan manusia-manusia kucluk ini menuhankan dirimu selain menuhankan aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku hanya mengajarkan kepada mereka. Apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, dan mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal. Aku mengajarkan muridku sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku. Makanya Yesus pada hari penghakiman mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus malu di hadapan Tuhan. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Kata Yesus, dia akan menyamar seperti domba pada di alas serigala yang buas. Dari buahnya kau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa? Menyembah Yesus atau menyembah Bapa? Menyembah Bapa. Ada enggak kehendak Bapa agar menyembah Yesus? Tidak. Mana kehendak Bapak makan babi atau tidak makan babi? Jangan makan babi. Ada enggak kehendak Bapak makan babi? Enggak. Mana kehendak Bapak sunat atau tidak sunat? Sunat. Ada enggak kehendak Bapak agar jangan bersunat? Enggak. Mana kehendak Bapak Sabtu atau Minggu? Sabtu. Ada enggak kehendak Bapak Minggu? Tidak. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Oke, gitu, menjadi saksi yang dengar dulu Bang. Yang menjadi saksi perlu ada paham perbedaannya. Menjadi saksi dengan mempunyai otoritas sebagai hakim itu sangat berbeda. Jangan kamu narasikan bahwa Yesus sebagai saksi. Di situ Yesus ditetapkan sebagai mempunyai otoritas menjadi hakim, bukan sebagai saksi. Loh, memang dia kan tadi dalilnya saya sudah bacakan loh. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakimnya Yesus? Ucapan-ucapan Yesus ketika dia datang ke Bani Israel. Ada nggak ucapan Yesus sembahlah aku, jadilah Kristen, rasulkan Paulus? Ada? Nggak ada. Ucapan Yesus yang akan menjadi hakim nanti Bang, di akhir zaman. Alamak, masih sulit juga rupanya. Lo masuk kamu sulit. Di sini pertanyaan saya. Ini ucapan Yesus. Dengar dulu, dengar. Di situ yang menjadi pertanyaan saya, yang menjadi yang mempunyai otoritas ketika dia mempunyai otoritas sebagai hakim, yang menjadi nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Ketika Yesus datang, dengar Bang. Ketika Yesus datang, dengar.
ketika Yesus datang, dia menjadi hakim. Kenapa dia menjadi hakim? Untuk memisahkan antara pengikutnya yang asli dengan yang palsu. Umatnya Nabi Musa tidak ada pengikut palsu, tidak ada pengikut asli. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada pengikut asli, tidak ada pengikut palsu. Kalau Yesus ada pengikut asli, ada pengikut palsu. Pengikut aslinya itu Bani Israel, tidak berhelm nonotnya. Pengikut palsu itu adalah yang berhelm nonotnya dan makan babi, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Makanya dia harus menjadi penengah, dia harus menjadi hakim di antara mana yang pengikutnya, mana yang bukan pengikutnya. Tolak ukurnya untuk mengetahui itu Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kok jadi lupa dengan ucapan Yesus itu? Yang menjadi hakim di akhir zaman Yesus. Tapi ucapan-ucapannya yang pernah dia ucapkan itulah yang menjadi materi penghakiman.